Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najmi Laila dengan NIM F1S1200116 dari ruang 001. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proses physical company dan knowledge company terkait perkembangan kegiatan operasional supply chain management pada perusahaan Nestle Indonesia. Hal ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah supply chain management. Untuk pembahasan ini ada beberapa poin. Yang pertama, profil Nestle itu sendiri, kemudian data perusahaan, yang ketiga ada physical company, kemudian knowledge company, yang terakhir ada kesimpulan. Kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu ada profil Nestle. Di sini, apa itu perusahaan Nestle? Nestle adalah perusahaan multinasional Swiss yang memproduksi berbagai macam produk makanan ringan dan barang produksi konsumen lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1866 di Vevey, Swiss, ketika sebuah perusahaan susu berdiri di Chem, Switzerland, oleh perusahaan susu Angelo Swiss Condescends. Nestle merupakan perusahaan makanan terbesar di dunia, diukur berdasarkan pendapatannya. Produk Nestle meliputi makanan bayi, air minum kemasan, sereal kopi, sarapan, gula, sereal sarapan, kopi, gula, produk susu, es krim, makanan hewan peliharaan, dan makanan ringan. 29 merek Nestle seperti Nespresso, Nescafe, KitKat, Smarties, Nesquik, dan Maggi. Yang kedua yaitu ada metode. Di sini yaitu menggunakan dalam metode pengumpulan informasi perusahaan Nestle. Di sini kita menggunakan data yang dibutuhkan dalam artikel ini atau pada penjelasan ini diperoleh melalui informasi yang berasal dari berbagai information teknologi perusahaan Nestle. Untuk mendapatkan data ini, menggunakan metode pencarian dari informasi yang telah ada sebelumnya, seperti informasi yang terdapat pada blog-blog dan sistem informasi resmi perusahaan Nestle lainnya. Kemudian ada physical company. Di sini, pada physical company ini, kita menjelaskan bagaimana sumber daya fisik dari perusahaan Nestle itu sendiri. Sejauh ini, perusahaan Nestle memperkerjakan 3.000 karyawan untuk menghasilkan berbagai produk Nestle, mengelola sumber daya fisik melalui proses-proses procurement, inventory, distribution, dan aktivitas terkait lainnya. Kinerja mereka yang begitu baik merupakan bukti dari kepiawaian mereka di bidang pengelolaan sumber daya fisik tersebut. Namun demikian, dengan berkembangnya teknologi informasi yang telah sanggup merubah banyak sekali sumber daya fisik menjadi entiti digital, bentuk persaingan dari perusahaan ini menjadi berubah. Aspek psiko lebih memfokuskan diri pada pemenuhan pemasokan bahan-bahan mentah untuk diproduksi menjadi produk jadi yang dibutuhkan pelanggan. Perusahaan Nestle harus memiliki kemampuan dalam menerapkan supply chain management untuk dapat bersaing secara efektif. Dengan kata lain, kerjasama antara perusahaan dengan mitra bisnis merupakan kunci sukses utama yang harus dapat dikelola secara efektif, efisien, dan terkontrol dengan baik. Kemudian ada knowledge company pada perusahaan Nestle. Di sini saya bagi dalam beberapa poin. Yang pertama, bentuk knowledge perusahaan Nestle yaitu kebijakan atau pedoman ya. Pedoman perusahaan. Yang kedua ada prosedur perusahaan. Yang ketiga ada instruksi kerja. Kemudian yang keempat ada dokumen legal dan job description. Untuk knowledge company perusahaan Nestle ini sendiri, dalam pengelolaan aset perusahaan, keamanannya adalah hal paling penting, di mana knowledge tersebut tidak diakui atau dilegalkan di mana knowledge ini tidak boleh diakui atau dilegalkan oleh pihak lain. Dengan kata lain, mereka bisa mengambil keuntungan dan merugikan perusahaan
dan merugikan perusahaan. Selain itu, knowledge perusahaan bisa diakses oleh semua orang, di mana kita ketahui jika tidak aset yang ada tidak dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan keuntungan perusahaan Nestlé itu sendiri. Yang terakhir ada kesimpulan, aspek psiko atau fisik physical company lebih memfokuskan perusahaan pada pembunuhan pemasakan bahan-bahan mentah untuk memproduksi menjadi produk jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Itulah fokus utama yang dilakukan oleh perusahaan Nestle. Kemudian perusahaan ini juga harus memiliki kemampuan dalam menerima suplai-suplai bahan mentah dari mitra bisnisnya. Dengan kata lain, yaitu kerjasama antar perusahaan dengan mitra bisnis merupakan kunci sukses dari perusahaan Nestle ini sendiri. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai proses physical company dan knowledge company terkait perkembangan kegiatan operasional supply chain management pada perusahaan Nestle Indonesia. Adapun kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.